Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, rampes, moga rahayu sagung dumadi. Salam Pancasila, salam babarayan. Ini adalah sesi terakhir dari paparan cerita kampung yang saya rencanakan. Ini bagian ketiga. Melanjutkan cerita tentang yang agak misteri dari penerus, yaitu Bapak Sony Sanjaya. Cerita tentang Bapak Sony Sanjaya ini sebelumnya tidak pernah terekspos, tidak pernah dikenal oleh kita. Terungkap dalam perjalanan ketika bendera pusaka tanggal 16 Agustus di Rengas Dengklok ditemukan kembali atau mampir ke Bandung. Clue atau petandanya adalah triple angka 7 kalau tidak salah. Bulan 7, tanggal 7 tahun 1997 itu kalau tidak salah. Ketika pameran lukisan dari Bapak Dudung Sanjaya dipamerkan di Hotel Savoy, Homan, Bandung, beserta dengan sketsa proklamasi tanggal 16 Agustus di Rengas Dengklok. Flashback ke belakang. Setelah kejatuhan Soekarno, Sony Sanjaya yang masih muda waktu itu merasa berkewajiban untuk menyelamatkan aset harta keluarga atau harta nasional berupa tiang bendera tanggal 16 Agustus. Berhubung bentuknya yang panjang besar, tidak bisa disembunyikan, tidak boleh pula dipotong-potong, maka ia memutuskan untuk berjalan dari suatu daerah ke daerah yang lain, mengembara. Anggaplah mengitari Pulau Jawa, dalam istilah Sunda ngalalana atau ngalalakon. Selama sekian belas tahun, dari Tatar Sunda, Jawa Tengah ke Jawa Timur, terus nyisir pantai, sampailah ke sebuah daerah di wilayah di daerah Sukabumi. Beliau mendapat penerangan atau wisik atau wangsit, yaitu harus menetap di daerah yang disebut Bukit Ratu Adil. Maka beliau bergerak ke sana, masuk ke daerah pegunungan dan membuat saung, pertapaan sederhana, membuat pertanian. Lama-kelamaan banyak orang berbondong dan jadilah pedukuhan. Semakin besar menjadi perkampungan. Dan Bapak Sony Sanjaya menjadi ketua adat di sana. Dalam tradisi kampung ini, semua keluarga adalah saudara. Semua ditanggung bersama. Hasil panen dikumpulkan, dibagikan dengan kebijakan kepala kampung ke itu masing-masing dan sebagian ditabung. Bagi keluarga yang akan menikah, harap mendaftarkannya dengan kepala kampung dan akan diurut sesuai skala prioritas, mungkin skala antrian atau gimana. Semuanya akan dibiayai bersama. Begitu pula yang membangun rumah, semuanya dibiayai bersama dengan kas dana dari kampung. Kehidupan yang rukum dan guyub. Tiang bendera pusaka sendiri tidak keluar dari sana ya, tetapi dijemput oleh Bang Demas ke sana, diwawancara dengan Bapak Sony Sanjaya. Pernah bertemu bendera pusaka dengan tiang benderanya, bertemu kembali. Itu betapa hebatnya perjuangan beliau dari masa muda, memanggul tiang bendera kemana-mana yang panjangnya sekitar 17 meteran dengan sabar, karena ingin menyelamatkan aset sejarah bangsa. Dan apakah Bukit Ratu Adil itu? Ketika semua tokoh penting bertemu yang berkaitan dengan peristiwa Rengas Dengklok ini, cerita dari Bapak Sony Sanjaya ini mendapat catatan khusus dari tokoh sejarah sebagai pelaku pada 16 Agustus tersebut. Saya pun paralun. Ceritanya harus mundur ke belakang ya. Emang begitu dari narasumbernya, mundur ke belakang.
Ceritanya ketika kerajaan Majapahit dan Pajajaran masih berdiri. Kerajaan Majapahit dipimpin oleh Prabu Brawijaya kelima yang terakhir, sedangkan di Pajajaran oleh Prabu Siliwangi. Ketika anak cucu sudah banyak memeluk agama Islam, konon Prabu Brawijaya diserbu juga anak cucunya untuk memeluk agama Islam. Beliau mengalah, pergi ke Gunung Lawu, menetap di sana, dan terkenal sebagai Sunan Gunung Lawu. Runtuhlah kerajaan Majapahit, tinggal Pajajaran. Kejadian berulang kembali. Anak cucu dari Cirebon, Banten, yang telah membuat negara-negara Islam berkumpul, kembali memaksa Prabu Siliwangi dengan alasan agama. Istilahnya, diperangilah oleh anak cucunya sendiri. Beliau mengambil jalan mengalah dan mengalah, walaupun kerajaan Pajajaran masih kuat dan sanggup memukul. Tapi apa artinya jika seorang ayah bertengkar dengan anaknya tapi tidak mau mengalah, malah membunuh anaknya sendiri. Sehingga beliau mengalah. Pajajaran ngahiang dalam ceritanya itu. Tatanan Pajajaran morat-marit sampai beberapa keturunan ya. Selalu dalam hidup terdesak dan diasingkan oleh kerajaan-kerajaan Islam. Cirebon atau Banten mungkin. Aset dagang itu Sunda Kelapa atau Batawi ya. Sunda Kelapa diambil juga. Sehingga tidak punya kemampuan untuk berdagang. Artinya agak. Jadi negara yang terisolasi kejaran ini. Sahadan yang Prabu Siliwangi yang dikejar oleh Prabu Kian Santang, Gakul Mayung, dipaksa masuk Islam. Yang meninggalkan sebuah pohon yang disebut pohon kabua, itu besar dari tongkat beliau. Sebagian pasukannya dari Sancang. Sancang itu artinya harimau, nggak tahu daerah mana Sancang itu ya. Laut Selatan. Dari sumber saudara-saudara kami diketahui bahwa yang Prabu Siliwangi akhirnya kembali ke arah Banten, ke daerah Wiwitan, Kanekes, masuk ke dalam, membuat pertapaan di sana dalam sebuah gua. Selama sekian waktu keluar simbol pohon jengkol. Memang jabatan itu seperti jengkol, jabatan negara itu seperti jengkol. Dimakan enak, buahnya bulat, tapi di mulut busuk, kadang bikin penyakit. Jengkol itu kadang bikin jengkel celakanya. Nggak usah diperpanjang lagi, ini nggak bisa saya ceritakan semua. Sebagian harus orang yang sudah napak tilas. Sekian waktu Prabu Siliwangi merenung, apa baiknya pelajaran buat anak cucu nanti kalau beliau berdiam terus. Akhirnya beliau memutuskan untuk bukan dengan bertengkar bersama anak cucu. Terbanglah yang Prabu Siliwangi ke daerah Hijaz, daerah Arab. Hendak bertemu dengan gurunya para putra beliau yang dikenal dengan nama Sayyidina Ali. Karena kita tahu ya, para putra Sunda sebagian belajar kepada beliau. Ini jangan dikira yang Baginda itu orang sembarangan, meninggal begitu saja. Tetap beliau itu bisa mengajar. Diperbolehkan Allah Subhanahu wa taala mengajar para wali bisa. Dia sudah sempurna dengan segala kesolehan di dunia, segala kesabarannya, segala perjuangannya. Dan mendapat kelebihan ilmu yang cukup dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga enggak aneh kalau banyak wali sanga yang dikasih pelajaran sama beliau langsung. Sampai di tanah Mekah, menurut cerita dari narasumber, beliau bertanya, siapakah di sini yang bernama Sayyidina Ali? Kebetulan beliau bertemu langsung Mbah Prabu Siliwangi dengan Sayyidina Ali. Ini aku yang bernama Sayyidina Ali, ada apa gerangan? Wahai Tuan, yang Prabu Siliwangi berkata, aku adalah raja dari Pulau Jawa, aku raja Sunda. Hendak menanyakan pertimbangan dari guru-guru anak kami yang bernama Sayyidina Ali, bahwa beliau, para putra kami sudah masuk Islam atas pelajaran dari Sayyidina Ali. Sampai-sampai lancang melawan ayahnya, melawan kakaknya sendiri.
saya hendak beradu ilmu dengan Tuan, begitu kata Yang Prabu Siliwangi. Beliau menancapkan tongkatnya di pasir. Silahkan Anda angkat tongkat saya, kata Yang Prabu Siliwangi. Dengan sekuat tenaga, Kanjeng Eyang Baginda Ali mengangkat tongkat tersebut. Pun paralun ya, kita bukan mengadukan orang, ini cerita dari pelaku sejarah. Pun paralun, saya bukan merendahkan Sayyidina Ali pun. Pada waktu itu Sayyidina Ali tidak bisa mengangkat tongkat tersebut, dengan susah payah tidak bisa diangkat, sehingga mengatakan, saya menyerah wahai Prabu Siliwangi, saya menyerah bahwa Anda memiliki kesaktian yang melebihi saya. Dengan ini perkenankan saya mengangkat Anda dengan gelaran yang akan saya berikan. Saya akan memanggil Anda dengan sebutan Syekh Wali Sakti Haji Qudratullah Ratu Adil Imam Mahdi. Begitu gelaran tersebut diberikan kepada Yang Prabu Siliwangi. Segera setelah merasa undang-undangnya terpenuhi, beliau kembali ke tanah Jawa dan menetap di sebuah bukit di daerah Sukabumi. Bukit tersebut dikenal masyarakat sebagai Bukit Ratu Adil. Dan itulah bukit yang menjadi tempat rumah tinggal terakhir bagi Bapak Sony Sanjaya. Itu versi Ratu Adil, versi cerita dari Rengas Dengklok. Saya pun paralun banyak versi, tapi ini adalah yang saya dengar. Tidak merendahkan versi yang lain, silahkan saja. Begitu sampai meninggalnya Yang Prabu Siliwangi, dan katanya kuburannya ada di daerah Banten, daerah Kanekes. Tapi para penduduk Kanekes, Baduy tidak pernah sampai ke sana, jauh di dalam hutan. Ketika ditanya oleh saudara kami dari Karawang yang berkunjung ke sana, bahkan Puun pun tidak tahu, belum pernah sampai ke sana, tapi pernah mendengar dari luhurnya bahwa dalam hutan tersebut ada makam Yang Prabu Siliwangi, dan kebetulan saudara-saudara kami telah sampai di sana, yang benar adanya, bisa dibuktikan. Tapi keadaan di sana masih sangat rawan. Kalajengking aja sebesar boboko, besar-besar, ularnya juga besar. Nggak ada ular kecil, kalajengking kecil tidak ada. Belalang juga besar-besar di sana. Ini sekedar informasi tambahan saja. Telepon pun paralun. Jika saya ada kesalahan dalam penonton sejarah, ini saya mohon maaf. Maaf ya, telepon paralun.